It's gonna be an easy. Going hard! Call an ambulance! Selamat datang di Aksara Terakhir. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Big Brother. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Scene awal kita diperlihatkan seorang guru baru bernama Chen yang sedang interview bersama seseorang. Chen mengaku jika sebenarnya dirinya tidak memiliki pengalaman mengajar. Orang itu merasa jika Chen tidak cocok mengajar di sini karena banyak siswa yang bermasalah. Chen lalu memberi sebuah surat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Chen pun langsung diterima sebagai seorang guru. Keesokan harinya, Chen masuk ke kelasnya dan memberi ucapan salam. Namun tidak ada satu murid pun yang menjawab salam dari Chen. Murid-murid sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Chen pun menghampiri satu persatu muridnya. Chen pun mengumumkan jika sekarang dirinya adalah wali kelas dari kelas ini. Chen pun memperkenalkan dirinya. Lalu para murid kembali sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Chen pun menembakkan sebuah kapur ke alat pemadam api yang membuat air keluar dari alat. Chen pun mengucapkan selamat datang kepada seluruh murid dan film pun dimulai. Welcome to my class. Lalu para murid Chen yang sedang berkumpul dan merokok di sebuah tempat didatangi oleh sebuah klub basket dan diejek. Lalu pada saat mereka bermain basket, seorang murid bernama Wei Chong menaruh sebuah botol di lapang basket yang membuat basket itu terjatuh. Wei Chong pun dipanggil ke kantor dan disuruh mencatat aturan sekolah. Wei Chong pun memberikan buku hasil catatannya ke guru Liang. Namun pada saat dibuka, di dalam buku itu terdapat seekor ulat yang membuat dia terkejut dan tidak sengaja menjatuhkan botol yang membuat kertas ujian menjadi basah. Besokan harinya, Chen pun akan masuk ke kelasnya dan juga para murid yang telah mempersiapkan jebakan dan sudah siap merekam. Saat Chen masuk, Chen berhasil menghindar dan memukul wadah yang jatuh ke arah Wei Chong. Chen mengatakan jika ada yang bisa menjawab pertanyaannya, maka siswa itu boleh pulang. Chen juga mendapat laporan jika di kelas ini ada siswa yang merokok. Chen menghampiri Wei Chong dan meminta rokok yang ia bawa. Lalu Chen bertanya kandungan kimia yang ada di dalam rokok. Satu siswa pun berhasil menjawab dan diperbolehkan pulang. Hal itu membuat seluruh murid semangat dan berisik. Chen lalu menerangkan tentang rokok dan terlihat para murid yang menyimak dengan baik. 煙絲、煙紙同埋濾嘴，冇錯，做㗎啦。廢話，濾嘴我老點你啦，係啲煙草商，夠啦，係唔一樣嘅。咁你真係會上癮啦，上癮會點啊？就數據話俾我哋知，每一力知識即係力量。 Chen berpindah ke arah rapat antara kepala sekolah dan departemen pendidikan. Dari data diketahui jika angka kelulusan di sekolah ini sangatlah rendah, dan jika ini terus berlanjut, maka departemen pendidikan akan menutup sekolah ini. Waktu makan siang pun tiba. Wei Chong dan yang lain pun pergi ke kantin, dan juga terlihat tim basket kemarin yang sedang makan. Saat Wei Chong berjalan, kakinya tersandung yang membuat dia terjatuh ke sebuah meja yang membuat temannya marah kepada tim basket. Lalu Wei Chong disindir jika dia tidak punya orang tua yang membuat dia marah dan berkelahi di kantin sampai memanggil polisi. Kemudian Chen diberitahu kepala sekolah jika 5 siswa yang berkelahi akan dikeluarkan dari sekolah. Chen pun berlari ke lokasi perkelahian mereka dan melerai mereka. Wei Chong mengatakan jika ada 2 kelas yang berkelahi tapi hanya 5 orang termasuk dirinya yang dikeluarkan, yang membuat dia merasa jika ini tidak adil. Chen pun memberikan mereka formulir pertobatan yang merupakan kesempatan yang bisa mereka gunakan untuk tetap berada di sekolah. 做返啲嘢話俾人知，你係得嘅。呢度有幾份悔過書。 Saat malam hari, Chen mengambil berkas murid kelasnya dan membaca satu persatu. Dan dari sinilah Chen mengetahui latar belakang dan keadaan para muridnya. Yang pertama bernama Xiang Jufa, yang memiliki hobi bernyanyi. Dia memiliki warna kulit hitam yang membuat orang merasa aneh kepada dirinya, dan dia bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Yang kedua bernama Wang Denan, yang kehilangan kasih sayang orang tuanya karena adiknya lahir. Dan sejak saat itu juga dia menjadi menjadi seorang perempuan dan memotong rambut-rambutnya. Dia juga bercita-cita menjadi pembalap. Yang ketiga bernama Quan Qixian, dan kembarannya Guan Qicheng yang kehilangan ibunya karena memilih pergi bersama pria lain.
Dia pun mengenal dunia game dan merasa jika dunia game jauh lebih baik dari dunia nyata. Mereka bercita-cita menjadi pengusaha dan mengumpulkan uang yang banyak dan sudah muak tinggal bersama ayahnya yang mabuk. Lalu Senur pindah ke arah Wei Chong yang tidak sekolah dan bekerja di restoran. Di restoran kita lihat orang-orang ini yang akan membangun apartemen di tempat sekolah Wei Chong. Lalu Wei Chong disuruh mengambil kembali minuman. Saat semua fokus ke pertandingan balap kuda, Wei Chong mengambil sebuah korek milik petinju bernama Luo. Luo pun menyadari itu. Lalu saat Zhang pergi, Luo meminjam korek kepada Wei Chong. Wei Chong pun ketahuan dan dipukuli anak buah Luo. Luo pun mengambil dompet Wei Chong dan mengetahui jika Wei Chong bersekolah di taksi. Luo juga mengajak Wei Chong untuk mencari uang bersamanya. Chen pun pergi ke toko tempat ibunya Jufa berjualan. Chen mencari Jufa, namun Jufa berada di luar. Jufa pun mencuri sebuah tiket yang harganya mahal yang membuat dia dikejar oleh orang-orang. Lalu Jufa bertemu dengan Chen dan meminta tolong. Melihat Jufa yang dikejar, Chen pun berlari mengejar mereka. Chen pun berhasil menolong Jufa dari amukan orang-orang. Chen dan Jufa pun mengobrol di sebuah tempat. Lalu Chen menyuruh Jufa untuk menyanyi dan memberikan contoh. Chen lalu menyanyi di tempat pengamen di sana. Chen pun mengajak Jufa untuk ikut bernyanyi bersama. Senur pindah ke arah Guan bersaudara. Xixian disuruh untuk membeli bir oleh ayahnya, namun dia menolak dan menyuruh untuk pergi membeli sendiri. Ayahnya pun menyuruh Qiceng, namun Qiceng juga menolak karena sedang mengerjakan PR. Ayahnya pun marah dan melemparkan buku Qiceng. Qiceng pun pergi dan diusir oleh ayahnya. Chen pun bertemu dengan Guan dan mengobrol. Sinur pindah ke arah Denan yang sedang bercanda dengan adiknya. Lalu ayahnya datang dan mengira jika Denan mengganggu adiknya. Ayahnya pun memberikan Denan alat dandan karena besok dia akan diperkenalkan kepada anak bosnya. Namun Denan menolak karena menganggap ini konyol. Ayahnya pun marah. Lalu Denan pun mencoba belajar dan menjadikan adiknya sebagai percobaan. Denan pun mengambil mobil ayahnya dan pergi menyetir. Tiba-tiba Chen ada di depannya. Chen melarangnya karena dia sudah melanggar hukum. Chen pun membawa Denan ke sebuah tempat balapan dan Denan akan melawan ayahnya. Ayahnya mengatakan jika Denan menang maka dia tidak akan melarang apapun yang dia lakukan, dan jika kalah maka Denan harus menikah. Mereka pun mulai balapan. Denan pun menang, namun ayahnya menantang Denan untuk balapan di luar sirkuit. Ayahnya pun terjatuh dari mobil dan tiba-tiba sebuah truk hampir menabrak Denan. Namun truk itu hanya menabrak mobil Denan. Melihat itu, ayahnya pun khawatir dan menangis. Mendengar perkataan ayahnya, Denan pun terharu dan menghampiri ayahnya. Lalu ayahnya memeluk Denan. Senur pindah ke arah si kembar yang datang ke tempat rehabilitas dan bertemu dengan ayahnya yang sedang berusaha berhenti mabuk. Mereka pun mengobrol seolah-olah tidak saling kenal. Gwen mengatakan jika sebenarnya mereka mencintai si kembar dan akan memberitahu alasan ibunya pergi. Namun semua itu terhalang karena mereka tidak ada komunikasi. Chen pun yang melihat keluarga Gwen kembali harmonis merasa senang dan berhasil. Chen terpindah ke arah Wei Chong yang disuruh membeli kopi oleh Luo. Kemudian Luo menceritakan jika dia seorang bandar terluka dan menyuruh seorang petinju untuk kalah. Namun petinju itu menolak. Luo kemudian memberikan sebuah tugas kepada Wei Chong, yaitu memberikan obat bernama Midokalm yang membuat kejang-kejang. Jika itu berhasil maka Wei Chong akan diberi upah yang besar. Chen pun datang ke rumah Wei Chong dan bertemu dengan neneknya. Neneknya menceritakan jika orang tua Wei Chong kecelakaan dan meninggal saat usia 5 tahun. Dia juga mengatakan jika Wei Chong anak yang baik dan pintar dan memberikan buku pujian dari guru kepada Chen. Namun buku itu buatan Wei Chong sendiri agar neneknya senang. Lalu neneknya juga mengatakan jika sehabis sekolah Wei Chong kerja di restoran dan akhir-akhir ini sering pergi ke tempat tinju. Lalu Chen melihat dan mengambil Midokalm yang tersimpan. Chen pun lalu memberikan uang dan mengatakan jika tujuannya untuk memberikan beasiswa kepada Wei Chong. Senur pindah ke arah pertandingan tinju. Wei Chong pun disuruh untuk melakukan tugasnya. Ia mengambil minum dan mencampurkannya dengan obat lalu memberikan kepada petinju. Hal itu diketahui yang membuat Wei Chong dikurung di loker.
Just playing with you. Thank you for that. What's this? Now let's see who's thirsty. Chen pun datang ke ruang ganti dan mencari Wei Chong. Lalu Wei Chong berteriak minta tolong. Lalu para petinju yang ada di sana maju melawan Chen. Chen pun bertarung melawan orang-orang di sana. Wei Chong pun terkagum melihat kemampuan Chen yang luar biasa. Chen pun bertarung dengan petinju yang akan bertarung saat ini. Sakit, Wei Chong menjelaskan jika dia disuruh memasukkan obat itu. Namun Luo terus mengelak jika dia bukan dalang dari kejadian ini. Kemudian kita lihat Chen yang sedang diobati dan terlihat bekas luka peluru di tubuhnya. Karena usia Wei Chong yang masih di bawah 18 tahun, maka harus ada orang yang menjaminnya. Chen pun mengatakan jika dia akan menjadi orang yang menjamin Wei Chong. Chen pun menyuruh Wei Chong menjadi anak baik dan melihat neneknya yang sedang bekerja mendorong troli. Wei Chong pun mengatakan jika dia ingin merubah. Chen lalu menyuruh Wei Chong datang besok. Keesokan harinya, terlihat para murid yang sedang menonton berita jika Chen mengalahkan juara MMA. Tidak diketahui jika Chen adalah mantan tentara angkatan laut. Mereka pun penasaran bagaimana Chen pada saat masih sekolah dan bertanya kepada petugas sekolah yang sudah tua. Petugas itu menceritakan jika Chen adalah murid yang suka buat onar. Dia menghancurkan patung dan merusak acara wisuda. Oleh karena itu pula Chen dikeluarkan dari sekolah. Dia pun dipindahkan ke sekolah militer di Amerika. Chen pun datang ke sekolah dan disambut dengan baik. Tak sedikit juga yang meminta dia foto bersama. Saat masuk ke kelasnya, Chen disambut oleh muridnya dan diberi hormat. Terlihat murid-murid yang sudah belajar dengan sangat baik dan serius. Waktu belajar pun selesai. Kita lihat mereka berlima yang berkumpul dan membicarakan apa yang akan mereka lakukan setelah lulus. Kemudian kita lihat Kiceng yang membeli obat pintar karena akan ujian. Waktu ujian percobaan pun tiba. Setelah dinilai, ternyata nilai mereka masih rendah. Dan Kiceng memiliki nilai paling rendah yang membuat dia lebih giat belajar. Chen pun menghampirinya dan mengatakan akan membantunya belajar. 差唔多啦，差唔多真係幾多啫？喂，停啦，由今日起。 Keesokan harinya, Kiceng masih belajar di rumahnya dan meminta Xian mengizinkan dirinya karena merasa tidak enak badan. Saat Xian masuk lift, kita lihat Kiceng yang mengambil kursi di depan pagar. Kiceng pun juga menuliskan permintaan maaf di bukunya. Xian berpindah ke arah rumah sakit dan terlihat Xian dan Guan yang melihat Kiceng yang sedang kritis karena terlalu banyak mengkonsumsi obat pintar. Dalam berita juga diberitakan jika akhir-akhir ini banyak kasus pelajar yang bunuh diri. Pihak sekolah pun memanggil Chen untuk diinterogasi dan dimintai penjelasan. Para muridnya melihat motor Chen yang terparkir dan mencari Chen ke ruang guru. Namun diketahui jika Chen sudah dipecat karena kasus ini. Mereka pun mengajar Chen dan meminta dia agar jangan pergi. Mereka pun memikirkan cara agar Chen kembali mengajar. Guru Liang pun mengatakan jika Chen sudah dianggap sebagai guru yang jahat dan cara yang bisa dilakukan adalah saat ujian nanti semua murid harus memiliki nilai yang bagus. Semua murid pun belajar dengan sangat serius. Lalu semua murid mendapatkan sebuah pesan untuk berkumpul. Setelah berkumpul, mereka tidak melihat Chen yang berada di sekolah. Ternyata pesan tersebut berasal dari Luo dan anak buahnya. Mereka menyita seluruh HP para murid agar mereka tidak bisa ikut ujian. Mereka pun dikurung di lapang basket. Chen lalu menemukan dompet Wei Chong dan bergerak ke lapangan basket. Chen pun bertemu dengan anak-anak buah Luo dan bertarung melawan mereka. Chen pun menyuruh semua murid untuk pergi ke tempat ujian. Chen pun bertemu dengan Luo. Ternyata Luo adalah teman sekolahnya Chen saat di taksi. Dan Chen juga pernah mematahkan tangan kanannya saat bertarung di acara wisuda. Ternyata Chen selama ini mencari Luo untuk meminta maaf.
Para siswa pun datang ke tempat ujian dengan tepat waktu dan langsung mengerjakan soal. Kehidupan semua pun telah berubah. Wei Chong mendapatkan rumah baru, Jufa sudah membuat lagu, Dana mendapatkan mobil baru dan SIM, dan juga sekolah taksi yang mendapatkan dana bantuan ekstra dari Departemen Pendidikan. Luo Chen perbaiki patung yang dulu ia rusak, dan film pun selesai.